Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka binahjihi ila yaumil qiyamati amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Allahumma innana nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd, kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya yang hadir, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memberikan kepada kita semua berbagai macam curahan nikmat-Nya. Di antaranya adalah walhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya untuk banyak sekali melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara ketaatan-ketaatan yang alhamdulillah dengan izin Allah terlaksana pada kesempatan kali ini adalah kita duduk bersama di majelis yang mulia ini untuk thalabul ilmi. Semoga amal soleh kita yang tidak seberapa ini kelak di hari kiamat mempermudah jalan kita semuanya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Maka sekali lagi mari kita syukuri nikmat yang besar ini, karena orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang celaka. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an bahwasanya memang kebanyakan manusia itu adalah orang-orang yang kufur nikmat, yang arifuna ni'matallah tsumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Mereka mengetahui nikmat-nikmat tersebut datangnya dari Allah, tsumma yunkirunaha, akan tetapi kemudian mereka mengingkarinya, wa aktsaruhumul kafirun, dan memang kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang ingkar. Apa balasan bagi orang-orang mengingkari nikmat Allah? Kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, jikalah kalian mensyukuri nikmatku, akan aku tambahkan nikmatku untukmu. Dan apabila kalian mengkufurinya, dan itu memang kebanyakan kita, ketahuilah sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang kufur nikmat. Selanjutnya, salawat serta salam semoga tercurahkan, tertujukan untuk teladan kita, panutan kita bersama, baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarga beliau at-tahirin, seluruh sahabat beliau ridwanullah alaihim ajma'in, juga untuk para tabi'in tabi'ut tabi'in, dan semoga kelak kita di hari kiamat di padang mahsyar mendapatkan izin dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menggapai syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Ma'asyiral mukminin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan Sya'ban, ya. Bulan Sya'ban itu kalau bahasa Jawanya sasi ruah. Ya Pak ya. Ruah. Ya, tidak terasa ini tanggal 7 kurang lebih ya. Tanggal 7 Sya'ban. Jadi kita sudah memasuki bulan terakhir sebelum bulan apa Pak? Ramadan. Kaitannya dengan bulan ini ada
sebuah riwayat yang sangat menarik. Riwayat ini dari sahabat Usamah bin Zaid ibn Harithah radhiyallahu taala anhuma, dari cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Usamah, cucu angkat. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya anak angkat namanya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini punya anak namanya, salah satu anaknya adalah Usamah bin Zaid. Sehingga dia termasuk orang yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan akhrajal Imam An-Nasa'i fi sunanihi an Usamata ibni Zaidin. Ya, Imam Nasa'i mengeluarkan di dalam sunan beliau dari sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhuma, beliau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qultu ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran minasy-syuhur ma tasumu min Sya'ban. Wahai Rasulullah, aku belum pernah melihat Anda berpuasa salah satu bulan dari bulan-bulan yang ada seperti puasa Anda di bulan Sya'ban. Banyak sekali beliau berpuasa di bulan Sya'ban. Sehingga hal itulah yang menjadikan Usamah bin Zaid bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang bisa kita ambil dari potongan, sebelum kita lanjutkan kepada potongan hadis selanjutnya, potongan yang pertama ini adalah masyru'iyatus su'al lima askala alaina, disyariatkan kita itu untuk bertanya. Jadi kalau kita itu muskil, ada sesuatu yang ganjel, itu dia apa? Ditanyakan, jangan kita betek dewe, kita apa? Dibiji dewe, disimpulkan sendiri. Ya, biasanya kita gitu. Ada sesuatu yang muskil, lalu kita apa? Simpulkan sendiri. Kita apa? Kita beri jawaban sendiri. Sehingga apa? Banyak sekali kesalahpahaman dikarenakan apa? Ada orang yang tidak bertanya, lalu apa? Memberi jawaban sendiri. Ya contoh misalnya, wah ngopo? Ya rumah sakit ngopo? Wanu mau bar tiba. Padahal aslinya cuma apa? Kesel. Dia capek, kekeselan sehingga apa? Masuk rumah sakit. Jadi khawatir semuanya. Jatuh ke wong yang bobot. Waduh, panjang. Ternyata hanya apa? Suruh bed rest sama apanya? Ya kan, sama ya dokternya. Ya kan, tidak sebagaimana yang mau kerja bakti ini dan seterusnya, mau tiba wong gitu kan. Khawatir semua orang kan jadi apa? Khawatir. Sehingga Usamah bin Zaid ketika melihat ada yang sesuatu yang berbeda dari Nabi ketika bulan Sya'ban, beliau bertanya. Sama, kita pun harus menanyakan hal-hal yang itu muskil. Jangan sampai kita itu ya memberikan jawaban ataupun kita itu menilai sesuatu itu dengan penilaian kita tanpa kita tanyakan kepada orang yang berkompeten atau orang yang mengalami perbuatan tersebut. Sehingga Usamah bin Zaid pun bertanya, ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran minasy-syuhur ma tasumu min Sya'ban. Wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihat Anda berpuasa satu bulan dari bulan-bulan yang ada seperti puasa Anda di bulan Sya'ban. Mengapa Anda banyak sekali berpuasa di bulan ini? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dzalika syahrun yakfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Wahai Usamah, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, dzalika syahrun, itu adalah bulan yang manusia lalai darinya. Bulan yang terletak di antara Rajab dan Ramadan. Dia adalah bulan di situ diangkat amal menuju Rabb semesta alam. Maka aku senang ketika amalanku diangkat menuju Rabb semesta alam, yaitu Allah. Aku dalam keadaan berpuasa. Haditsun hasanun rawahu An-Nasa'i. Ma'asyiral mu'minin azanillahu wa iyyakum jami'an. Hadis yang mulia ini memberikan faedah yang begitu banyak untuk kita. Di antara faedah yang bisa kita ambil adalah kata Nabi di situ tadi, dzalika syahrun yakfulun nasu anhu. Itu adalah
bulan yang manusia itu lalai darinya. Kemudian Rasulullah memberikan lanjutan hadis baina Rajabin wa Ramadan, di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Ini menunjukkan bahwasannya ma'asyiral mukminin azanillahu iyyakum jami'an, manusia, kebanyakan manusia itu menilai sesuatu hanya dari kemuliaannya. Kita tahu bahwasannya Rajab itu adalah salah satu dari bulan apa Pak? Haram, min ashhuril hurum, di antara bulan haram yang 4 salah satunya Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan apa Pak? Rajab wa Rajabun Mudhar ma baina Jumada wa Sya'ban. Ya kan Rajab. Ya. Dan orang-orang melihat ini bulan haram. Kemudian yang satunya Ramadan. Nah, Ramadan jelas bulan suci, bulan yang diberkahi. Lah orang melihat sebelah mata bulan apa Pak? Sya'ban, ruah. Ya, bulan biasa. Seperti itu. Berarti ini menunjukkan ma'asyiral mukminin azanillahu iyyakum, sesuatu yang dipandang biasa oleh manusia bukan berarti itu tidak spesial. Bukan berarti apa Pak? Tidak spesial. Orang-orang memandang sebelah mata siapa? Uwais al-Qarni. Tetapi saking pentingnya orang ini, saking mulianya orang ini, sehingga Nabi Muhammad SAW berpesan kepada Umar bin Khattab yang maknanya bahwasanya, wahai Umar, seandainya engkau diberi umur panjang, cari orang yang namanya siapa? Uwais al-Qarni. Kalau engkau sudah ketemu dengan dia, bukan suruh ngasih harta, bukan suruh ngasih dunia, ya, tapi apa? Minta engkau agar didoakan, ya kan? Suruh dia mintakan ampun untukmu, kayak gitu. Masya Allah, ya kan? Nah, padahal Uwais al-Qarni itu di kalangan manusia adalah manusia yang apa? Ibaratnya bahasa kasarnya, mohon maaf, rendahan, dipandang sebelah apa? Mata. Demikian pula bulan Sya'ban, manusia kebanyakan lalai. Bahkan di antara kita mungkin mumpung rong poso, nah, belum apa Pak? Mumpung belum apa? Puasa, dikatek nih, kadang-kadang ada kayak gitu ya. Mumpung rong poso, ya kan? Dikatek nih. Nah, itu bila. Maka Rasulullah SAW manusia terbaik yang kita harus menteladani beliau. Kata Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumil akhir. Beliau isi bulan Sya'ban itu dengan banyak apa Pak? Banyak berpuasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan? Kata beliau, dzalika syahrun yakfulun nas. Ya, itu adalah bulan yang manusia memang kebanyakan lalai. Oleh karena itu, ma'asyiral mukminin azanillahu iyyakum jami'an, selainnya kita juga menteladani Rasulullah. Mari kita itu kalau bahasa bahasa Indonesianya itu warming up. Apa warming up itu Pak? Pemanasan. Olahraga aja butuh apa Pak? Pemanasan, ya kan? Olahraga itu kalau langsung apa Pak? Misalnya badminton langsung apa? Jebret nanti bisa kesleo Pak ya. Harus ada apanya Pak? Warming up-nya, pemanasan, namplek sih kan gitu. Ya tujuannya agar apa? Nanti ketika yang berat itu dia sudah apa Pak? Sudah biasa. Ya otote sudah apa Pak? Mapan wis lemes kan gitu kan. Nah, ini sama juga ya sebagai apa? Bentuk persiapan. Ya. Bahkan sampai Aisyah radhiyallahu taala anha itu pernah berkata, apa itu? Ya, bahwasanya mastakmala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siyama syahrin illa Ramadan. Rasulullah tidak pernah menyempurnakan puasa 1 bulan, ya semuanya dipuasai kecuali Ramadan. Wa ma aktsara siyaman illa fi Sya'ban, dan tidak pernah memperbanyak di 1 bulan puasa sunnah kecuali apa Pak? Bulan Sya'ban. Jadi hampir-hampir dipenuhi dengan berpuasa pada bulan Sya'ban. Faedah yang selanjutnya kaitannya dengan puasa, disyariatkan memperbanyak puasa di bulan apa Pak? Sya'ban. Mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih puasa bukan ibadah yang lain? Padahal Ramadan itu kan bulan apa Pak? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran.
Kan bulan Al-Quran, kenapa kok Rasulullah tidak memperbanyak membaca Quran atau apa, ya kan? Kok ini puasa? Karena ma'asyiral mukminin azanillahu wa iyyakum, sebab yang pertama adalah ya Ramadan nanti ya intinya adalah rukun Islam yang ketiga, yaitu apa Pak? Puasa. Sehingga pemanasannya pun juga Bapak puasa. Sebab yang kedua, orang itu kalau berpuasa, amal-amal soleh lainnya itu mudah dikerjakan, termasuk membaca Bapak Al-Quran. Tapi kalau orang itu tidak berpuasa, itu barangkali amal soleh yang lainnya itu apa Pak? Berat dikerjakan. Ya kan, kita kalau bulan suci Ramadan itu gampang Pak, darus gampang, ya sedekah juga Bapak gampang dan seterusnya, karena puasa ini adalah miftah, ya, huwa miftahun lil a'malis salihah, ya, kunci untuk beramal soleh. Di antara kuncinya adalah Bapak berpuasa, ya kan, seperti itu. Oleh karena itu, ma'asyiral mukminin azanillahu iyyakum jami'an, ya, Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala mengatakan wa fi hadzal haditsi fawaid. Hadis ini memiliki faedah-faedah yang banyak. Di antaranya apa itu, ma'asyiral mukminin azanillahu wa iyyakum jami'an, annahu syahrun yakfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Bahwasanya bulan Sya'ban ini adalah bulan yang tadi sudah kita katakan kebanyakan manusia itu melalaikannya, ya, karena sesuatu yang tidak spesial, maksudnya itu sesuatu yang biasa, ya, dialami oleh kebanyakan orang dan itu menurut orang tidak spesial, maka banyak dilalaikan, ya, sesuatu itu yang sering dilewati orang, kemudian tidak ada, menurut orang nggak ada spesialnya sama sekali, biasanya lalai. Ramadan itu sering dilewati orang tapi kan spesial, sehingga orang fokus di situ, ya kan. Tetapi kalau Sya'ban ini sering lewat, kita sering bertemu Sya'ban, tetapi nggak ada spesialnya, sehingga ya lalai orang. Seperti orang itu sehat itu loh Pak, sehat itu kan hal yang biasa, ya, sehingga kita lalai. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, apa? As-sihhatu wal faragh, ya kan? Dua nikmat yang kebanyakan manusia itu lalai padanya, yaitu apa Pak? Kesehatan dan waktu longgar. Karena sering orang itu dilewati sehat dan menurut mereka ya sehat itu hal yang biasa, sehingga apa, melalaikan kesehatannya, tidak digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama Sya'ban pun demikian halnya, ya, sering lewat tapi tidak seperti Ramadan, tidak seperti Rajab, ya kan, bulan-bulan yang mulia, maka ya orang lalai di situ. Maka Rasulullah di sini, kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, memberikan kepada kita teladan bahwasanya tidak boleh kita melalaikannya. Selanjutnya, ma'asyiral mukminin a'azzanillahu wa iyyakum jami'an, Ibnu Rajab Al-Hambali beliau mengatakan wa fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam yakfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan, manusia rata-rata mereka lalai pada bulan tersebut, bulan yang terletak antara Rajab dan Ramadan, isyaratun ila anna ba'da ma yashtahiru fadluhu minal azmani wal amakin awil ashkhas qad yakunu ghairuhu afdal minhu, ya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia kebanyakan lalai pada bulan tersebut, bulan yang terletak antara Rajab dan Ramadan. Ini adalah isyarat kepada bahwasannya sebagian apa yang masyhur keutamaannya, ya, sebagian hal yang mana keutamaannya itu ya sudah diketahui orang banyak, baik itu hal tadi itu baik berkaitan dengan waktu ataupun tempat ataupun orang, terkadang selainnya itu lebih afdal darinya. Terkadang apa Pak? Selainnya lebih afdal darinya. Contoh misalnya, ya, rawi hadis yang paling banyak meriwayatkan hadis itu siapa Pak? Dari kalangan sahabat loh, ya. Siapa ini? Abu Hurairah, ya kan? Yang paling masyhur itu hadis itu siapa Pak? Abu Hurairah. Sering kita dengar Abu Hurairah, ya kan, terkenal di kalangan muhaddisin Abu Hurairah, karena memang paling banyak dari kalangan sahabat meriwayatkan hadis Abu Hurairah.
Tapi pertanyaannya, apakah Abu Bakar As-Siddiq yang riwayatnya sangat-sangat sedikit ini lebih rendah daripada Abu Hurairah dari segi kemuliaan, Pak? Siapa lebih mulia? Siapa lebih mulia? Ya jelas Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Padahal yang lebih terkenal, ya, perawi yang paling banyak meriwayatkan hadis itu siapa? Abu Hurairah. Ya, sama. Bisa jadi bulan Sya'ban ini adalah bulan yang lebih mulia daripada bulan-bulan lainnya, kan seperti itu. Karena apa? Rasulullah mengatakan yaghfulu anhun nas, manusia melalaikannya, ya kan? Seperti itu. Ma'asyiral mu'minin azanillahu wa iyyakum jami'an. Dan kita tidak tahu umur kita, ya. Oleh karena itu apa? Jangan sampai kita sia-siakan bulan ini. Wa fihi dalilun ala istihbabi amarah au imarah au qati ghaflah, ya kan? Hadis ini juga menunjukkan ma'asyiral mu'minin azanillahu iyyakum, disunahkan, dianjurkan kita itu memakmurkan waktu-waktu yang di situ manusia lalai, ya kan? Lalai kita makmurkan dengan ketaatan, ya. Jadi disunahkan, dianjurkan ketika banyak manusia itu melalaikan sebuah atau suatu hal dilalaikan manusia, maka disunahkan kita untuk memakmurkannya, mengisinya dengan apa, Pak? Ibadah. Contoh nih yang lainnya misalnya, ya, sepertiga malam terakhir kebanyakan orang apa, Pak? Tidur. Maka ketika ada orang itu tahajud, maka dia orang yang apa, Pak? Spesial, ya kan? Dia orang yang apa, Pak? Spesial. Demikian pula sholat subuh. Ya, sholat apa, Pak? Sholat subuh. Pahalanya juga berbeda. 2 rakaat sebelum sholat subuh pahalanya apa, Pak? Rakaatain qoblal fajri apa pahalanya, Pak? Khairun minat dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh, ya, rawatib sholat subuh, ya kan? Pahalanya lebih baik daripada dunia, Bapak, seisinya. Karena memang 2 rakaat sebelum subuh itu tidak semua orang itu bisa, Bapak, menjalankannya. Banyak yang melalaikannya, ya kan? Qomat laki apa, Pak? Qomat baru apa? Berangkat. Sehingga orang-orang yang memakmurkan waktu yang manusia itu memang kebanyakannya lalai, itu pahalanya lebih apa, Pak? Lebih besar, ya kan? Seperti itu. Demikian pula barangkali, ya kan, dengan ibadah kita di bulan Sya'ban ini, diantaranya puasa, mungkin itu pahalanya lebih apa, Pak? Besar daripada bulan-bulan yang lainnya. Ma'asyiral mu'minin azanillahu wa iyyakum jami'an. Jadi dianjurkan kita itu memakmurkan waktu-waktu yang apa, Pak? Manusia itu melalaikannya, ya kan? Wa anna dzalika mahbubun lillah, dan hal itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kama kana ta'ifah minas salaf, sebagaimana pendapat sebagian para ulama salafus saleh. Kemudian beliau rahimahullahu taala melanjutkan, wa fi ihya'il waqtil maghful anhu bi ta'ati fawaid. Ya, menghidupkan waktu yang dilalaikan manusia dengan ketaatan memiliki faedah-faedah yang sangat banyak, ya. Di antaranya ada di sini disampaikan oleh beliau ada 3 faedah. Faedah yang pertama apa, ma'asyiral mukminin, annahu yakunu akhfa. Yang pertama faedahnya, ibadah di waktu manusia itu pada lalai, ibadah tersebut lebih bisa tersembunyi. Lebih bisa apa, Pak? Tersembunyi. Kenapa, Pak? Manusia yang lainnya tidak menjalankannya, masih lalai. Ya, orang tahajud itu lebih apa, Pak? Lebih tersembunyi. Enggak ada orang tahajud kok dadak pakai apa ini, Pak? Mikrofon, ya, kecuali kalau itu tahajudnya sama-sama di bulan Ramadan, yaitu sholat apa, Pak? Raweh, kan seperti itu, ya, lebih tersembunyi, ya kan, seperti itu. Ma'asyiral mu'minin azanillahu iyyakum jami'an. Sehingga hanya orang-orang yang dekat saja yang mengetahui apa yang dilakukan Rasulullah, Aisyah, Usamah, kan seperti itu, ya, lebih tersembunyi. Dan sesuatu amal bila disembunyikan sampai orang lain tidak tahu, pahalanya lebih apa, Pak? Lebih besar. Mana dalilnya? Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan
yang akan mendapatkan naungan Allah di hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Salah satunya apa Pak? Wa rajulun tasaddaqa biyaminihi hatta la ta'lam shimaluhu. Seseorang yang dia bersedekah dengan tangan kanannya sampai tangan kirinya tidak tahu. Itu ibarat ya, ibarah saking dia itu sembunyi-sembunyi. Bukan kok disunahkan kalau sedekah tangan kirinya apa? Ditaruh di mana? Di belakang, enggak. Itu ibarah ungkapan dia melaksanakan atau mengerjakan sedekah itu dengan sangat apa Pak? Tersembunyi. Ada sebuah kisah kalau tidak salah namanya Ali bin Husain ya seorang keturunan dari Ali bin Abi Thalib, seorang imam ya. Beliau itu bersedekah setiap hari gandum ya. Diceritakan di situ bahwasanya ada seorang fakir, seorang miskin setiap hari membuka pintu itu pasti di depannya ada apa Pak? Gandum. Setiap hari dibuka terus ya kan? Ya, selama kurang lebih 20 atau 40 tahun. Ya kan? Bertahun-tahun intinya, lama sekali, ya kan? Angger buka lawang ada apa Pak? Nek bahasa kita beras gitu ya. Nek beras, nek wong ngai beras. Ya kan? Buka lawang ada apa lagi Pak? Gandum. Buka lawang gandum terus sampai suatu hari buka lawang enggak ada apa Pak? Enggak ada gandumnya. Ya kan? Nah, di situ tersebar berita kematian Ali bin Husain, ya kan, rahimahullahu ta'ala. Berarti selama ini bertahun-tahun lamanya tidak diketahui siapa yang infak, itu beliau, ya kan, masya Allah, ya, rahimahullahu ta'ala. Ini menunjukkan ma'asyiral mukminin azanillahu iyyakum, sesuatu yang dikerjakan di waktu orang itu lalai lebih tersembunyi. Kapan sedekahnya? Malam, sepertiga malam terakhir, orang nggak tahu, ya kan, seperti itu, ya. Selanjutnya ma'asyiral mukminin a'azzani Allah wa iyyakum jami'an, ya, termasuk puasa, ya, termasuk apa? Puasa. Wa qad shama ba'du salafi 40 sanatan la ya'lamu bihi ahadun kana yahruju min baitihi ila suqihi wa ma'ahu raghifani fayatasaddaq bihima wa yasum fayadhunnu ahluhu annahu akalahuma wa yadhunnu ahlus suqi annahu akala fi baitihi. Ya, sampai diceritakan oleh beliau rahimahullahu ta'ala, sebagian salaf itu ada yang berpuasa 40 tahun, maksudnya ini puasa sunnah Pak ya. Dia rutin menjalankan suatu puasa selama 40 tahun. Seorang pun nggak tahu kalau dia itu berpuasa 40 tahun. Bukan berarti kok puasa delonjor setiap hari, enggak. Maksimal puasa apa Pak? Daud. Itu selama 40 tahun tidak ada yang apa Pak? Yang tahu, ya kan? Karena yahruju min baitihi ila suqihi wa ma'ahu raghifan. Dia itu ketika pergi ke pasar, pergi ke mana Pak? Pasar, bawa roti. Bawa roti ya, nyangka orang dia apa Pak? Pak roti, sanggup bawa apa ya? Nek orang ke sawah itu bawa apa namanya Pak? Ayo, bekal itu bahasa Indonesia, bahasa Jawanya apa Pak? Apa namanya itu? Sangu ya? Oh, sangu itu loh. Kita biasanya ke Tegal apa itu kan bawa ya. Nah ini bawa roti rogifani, dua buah roti. Ternyata apa? Di jalan fayata sodak bihima. Dia sedekahkan roti itu. Keluarganya nyangka, oh sarapannya di mana Pak? Di pasar. Kan gitu kan? Nah, ternyata di jalan diapain? Disedekahkan, kan seperti itu, ya kan? Orang pasar menyangka, oh sarapannya udah dari mana Pak? Dari rumah. Tidak ada yang tahu seperti itu sampai apa Pak? 40 tahun, ya, seperti itu, menyembunyikan amalannya, ya. Selanjutnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau juga pernah berkata kaitannya dengan menyembunyikan amal, annahu qala idza asbahtum shaiman fa asbahu mudhinin. Kalau kalian itu pagi hari puasa, jadikanlah tubuhmu itu cerah, jadikanlah tubuhmu seger. Karena kon raup. Kenapa Pak? Kon raup. Jangan apa? Kelihatan orang apa Pak? Puasa ngelukru dan seterusnya. Kalau dulu caranya dikasih minyak, tubuhnya dikasih apa Pak? Himbodian gitu loh Pak. Ya kan? Dulu kan pakai minyak, ya, rambutnya, kulitnya gitu. Jadi oh ini orangnya tidak puasa, tapi nek sing ngelukru ya kan kulitnya
reget apa gitu, oh ini poso kan gitu ya, tapi dibersihkan, dia mandi apa dan seterusnya, sehingga orang menyangka dia itu tidak apa, puasa, ya kan, seperti itu ya kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ini jelas diantara hal yang bisa mendorong kita itu lebih menyembunyikan amal adalah mengerjakannya di tengah manusia itu sedang apa Pak? Lalai, ya kan, seperti itu ma'asyiral mu'minin. Al-faidatu tsaniyah, yang kedua, annahu asyakku 'ala nufus, ya. Wa afdalul a'mal asyakkuha 'ala nufus. Yang kedua faedahnya, ya, amalan itu dikerjakan ketika manusia lalai itu apa Pak? Lebih berat. Lebih apa Pak? Lebih berat. Sesuatu yang lebih berat dikerjakan pahalanya lebih apa Pak? Besar. Ini kaidah Pak. Sesuatu yang lebih berat dikerjakan maka pahalanya lebih apa Pak? Besar. Ya kan? Oleh karena itu puasa Syawal itu pahalanya apa Pak? Barang siapa puasa ya di bulan suci Ramadan diikuti 6 hari saja di bulan Syawal, apa faedah? Fadilahnya apa Pak? Seperti berpuasa apa Pak? Setahun. Gampang apa angel? Hanya 6 hari ini gampang apa angel Pak? Gampang apa angel? Nah, ya kan seperti itu. Karena manusia kebanyakannya tidak apa Pak? Berpuasa. Ya poso sawal-sawal akeh duwe gawe meneh, ya kan? Seperti itu, bar kene kono kene bar kuwi entuk ulem telu, ya kan? Seperti itu. Ya kan? Tidak gampang dikerjakan. Sehingga apa? Pahalanya besar. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, "Inna ajraki bihasabi nasabiki." Wahai Aisyah, pahalamu itu berbanding lurus dengan kepayahanmu. Berbanding lurus dengan apa Pak? Kepayahanmu. Jadi semakin berat amal itu dikerjakan, pahalanya semakin apa Pak? Besar. Oleh karena itu haji yang mabrur, pahalanya apa Pak? Haji yang mabrur itu pahalanya apa Pak? Surga. Ya, sholat itu yang rukun Islam nomor 2 itu ada nggak? Sholat nanti apa Pak? Langsung barang siapa sholat diterima sholat lalu dia ada ndak ada, puasa juga ndak ada. Tapi kalau haji al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa apa Pak? Jannah. Haji yang mabrur ndak ada balasan lain kecuali apa Pak? Surga. Jihad fisabilillah balasannya apa Pak? Baru di alam kubur saja sudah keliling di mana Pak? Di surga, yaitu di temboloknya apa Pak? Burung, karena amalannya sangat apa Pak? Berat, ya kan, seperti itu. Sehingga apa ma'asyiral mukminin azanillahu iyyakum jami'an, di antara ya keutamaan tadi itu faedah dari puasa pada ataupun beramal soleh pada waktu-waktu manusia lalai lebih berat dikerjakan, sehingga apa Pak? Kok mampu dikerjakan, pahalanya lebih apa Pak? Lebih besar. Itu ma'asyiral mukminin a'azzanillahu iyyakum jami'an, ya kan? Oleh karena itu beliau tadi mengatakan wa afdalul a'mali asyaqquha 'alan nufus, ya. Amal yang paling afdal itu adalah yang paling berat dikerjakan oleh jiwa, ya kan? Selanjutnya ma'asyiral mukminin azanillahu iyyakum jami'an, oleh karena itu ada sebuah riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, nanti di akhir zaman akan ada orang yang mendapatkan pahala 50 kali pahala orang. Lil amili minhum ajru khamsina minkum. Orang yang beramal soleh pada waktu itu pahalanya 50 kali daripada kalian wahai para sahabat. Kenapa Pak? Karena di akhir zaman mau ngerjakan kebaikan, mau mengamalkan Islam sangat apa Pak? Sangat berat. Ya, karena apa Pak? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumu sa'ah illa 'ala syirarin nas. Tidak tegak hari kiamat kecuali pada orang-orang yang paling buruk. Jadi lingkungannya sudah apa Pak? Sudah tidak memungkinkan, atau ibaratnya amal soleh itu asing sekali kan gitu ya. Islam itu apa Pak? Asling, badal Islamu gharib wa sayaudu ghariban kama kana. Fatu balil ghuraba. Islam dulu itu asing, kemudian akan kembali asing. Ya, berbahagialah orang-orang yang asing, tetap berpegang teguh dengan apa Pak? Agama. Padahal orang-orang itu sudah apa? Meninggalkannya. Oleh karena itu, ya, saudara kita yang hidup di tengah-tengah apa Pak?
mayoritas itu non muslim, amal soleh mereka barangkali pahalanya lebih apa Pak? Lebih apa Pak? Besar karena mereka sulit, ya kan? Lingkungannya tidak mendukung. Kalau kita, ya misalnya, ma'asyiral mukminin azanillahu iyyakum, masjidnya rame karena teman-teman kita juga pergi ke mana Pak? Ke masjid, ya kan? Seperti itu. Ma'asyiral mukmin ngaji, rame kajiannya karena mungkin teman-teman kita semuanya juga apa Pak? Ngaji di sana, yang tidak ada ngaji. Masjid pun mungkin apa Pak? Jarang mau Jumatan itu berkilo-kilo naik kendaraan dan seterusnya. Ma'asyiral mukminin azanillahu wa iyyakum, itu dikerjakan oleh dia maka pahalanya lebih besar ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ma'asyiral mukminin a'azzanillahu wa iyyakum jami'an, apa itu? Bahwasanya ya ketaatan itu apabila dikerjakan di tengah-tengah orang itu lalai, itu qad yadfa'ul bala anin nas, itu bisa Bapak mencegah musibah dari apa Pak? Dari manusia. Jadi ibaratnya itu masih ada yang berbuat amal soleh sehingga Allah urungkan untuk mengirimkan apa Pak? Azabnya. Tapi kalau semuanya sudah tidak ada yang taat kepada Allah, Allah kirimkan apa Pak? Azab. Ataupun minim yang mengerjakannya, Allah kirimkan apa Pak? Azab. Sehingga penting sekali kita memperhatikan hal ini, ya kan? Apabila suatu maksiat sudah mendominasi, itu apa Pak? Allah kirimkan apa Pak? Musibah. Ya sudah kita pelajari dulu sebab musibah itu ada berapa Pak? Tiga. Yang pertama keserakahan, yang kedua apa? Kemaksiatan yang merajalela, utamanya kesyirikan. Yang ketiga Bapak qillatu syukri, kurangnya Bapak syukur, ya kurangnya bersyukur. Itu sebab musibah. Selanjutnya ma'asyiral mukminin azanillahu wa iyyakum, faedah terakhir yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini adalah apa? Bahwasanya Nabi mengatakan ya bulan Sya'ban itu bulan diangkatnya amal. Berarti qala ulama mengatakan wa raf'ul a'mali ala thalathati darajat. Bahwasanya amal kita itu dilaporkan. Sebagaimana kita itu ya hasil kinerja kita itu ada LPJ-nya. Apa LPJ itu, Pak? Laporan pertanggungjawaban, sampai mana targetnya, apa yang dikerjakan, ya kan? Evaluasinya bagaimana dilaporkan kepada Bapak, ya ibaratnya pimpinan kan seperti itu. Demikian pula amal kita itu dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala oleh malaikat, oleh para malaikat. Ini bukan berarti Allah Subhanahu wa taala tidak apa Pak? Tidak mengetahui. Allah itu Maha tahu, Al-Alim. Allah itu zat yang Maha mengetahui. Mengapa kok tidak dilapori kan kayak gitu? Sama halnya begini. Allah itu ngasih petunjuk kepada kita bisa enggak langsung gitu? Bisa enggak, Pak? Kenapa Allah utus Rasul, Pak? Ngopo ndodok enek Rasul? Untuk memuliakan orang yang diutus dan untuk memuliakan orang-orang yang mengikuti Rasul tersebut. Sama ini kenapa kok tidak dilapori? Ya jelas berarti yang lapor itu malaikatnya adalah malaikat yang apa, Pak? Mulia, ya kan? Untuk memuliakan, ya kan? Orang yang menjadi ataupun makhluk yang melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah bisa langsung memberikan hidayah kepada seluruh manusia. Tapi kenapa utus Rasul? Ya kan? Itu tujuannya untuk memuliakan yang diutus. Ya kan? Memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula halnya ini. Apakah Allah enggak tahu dengan amalan hambanya? Allah tahu. Ya, kata ulama ada 3. Jadi pelaporan amal itu ada 3 kondisi. Laporan harian, laporan pekanan, laporan tahunan. Bulanan enggak ada. Adanya langsung apa, Pak? Tahunan. Jadi harian, pekanan, lalu apa? Tahunan. Harian, kapan itu dilaporkan amal kita? Yaitu ketika subuh dan asar. Subuh dan asar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda di dalam sebuah riwayat, ya ta'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahari wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asri. Thumma ya'rujul ladzina batu fikum fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim kaifa taraktum ibadi fayaquluna taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, saling silih berganti pada kalian para malaikat malam dan juga para malaikat siang.
Mereka berkumpul di waktu fajar dan waktu sholat asar. Jadi ketika sholat subuh, sholat asar itu ganti pergantian apa Pak? Pergantian apa? Shift. Pergantian apa Pak? Shift. Jadi waktu sholat fajar tadi itu kita ini masih waktu sholat fajar ini pergantian apa ini Pak? Shift. Ya, shift malam ganti shift apa ini Pak? Siang. Ya nanti kalau shift siang ganti shift malam kawan waktu sholat asar, ya kan? Mereka berkumpul pada waktu sholat fajar dan sholat asar. Tsumma ya'rujul ladzina batu fikum. Yang tugas malam itu naik, ya naik. Lalu ketika sampai di atas di langit sana ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah sudah mengetahuinya. Ditanya oleh Allah, kaifa taraktum ibadi, bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku kalian tinggalkan dalam keadaan kondisi seperti apa? Fayaqulun, mereka melaporkan taraknahum wa hum yusallun, kami tinggalkan mereka ya Allah, mereka sedang sholat. Itu sholat apa tadi Pak? Subuh. Ya, wa atainahum wa hum yusallun, dan kami datangi mereka dalam keadaan sholat. Yaitu sholat apa tadi itu? Asar. Nah ini yang baik. Bagaimana kalau yang jelek? Subuh malah maksiat misalnya, asar malah maksiat. Nauzubillah. Itu yang pertama, laporan harian. Laporan pekanan ma'asyiral mukminin azani Allah wa iyyakum, yaitu Kamis malam apa Pak? Jumat. Kamis malam Jumat. Ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna a'mala bani Adam tu'radu kulla khamisin lailatal jum'ati fala yuqbalu 'amalu qati'ir rahimi." Ya, Rasulullah bersabda, sesungguhnya amalan anak Bani Adam itu dilaporkan setiap Kamis malam Jumat, maka tidak diterima amalan orang yang memutus silaturahmi. Ya kan, itu laporan pekanan. Laporan tahunan kapan tadi? Ya, yaitu hadis yang kita baca, hadisnya Usamah bin Zaid. Bulan apa Pak dilaporkan Pak? Sya'ban, bulan kita ini, ya kan? Oleh karena itu orang yang normal, orang yang cerdas, ketika amalannya mau dilaporkan pasti dia membaguskan apa menjelekkan amalannya Pak? Membaguskan amalannya. Ibaratnya itu orang itu sak beling-belingi uang gitu ya. Ya, nek dulang turu, ya kan? Banyak bolosnya. Tapi nek ngerti sesok kuwi testing, dia apa Pak? Ya persiapan sinau SKS kan gitu ya, sistem kebut apa Pak? Cuma normal wong, nek ra normal ya ra gagas aku engko ya ora anu bojoku ya songo saiki. Nek dulu itu zaman saya sekolah loro ya loro tenan zaman saya dulu, ya kan? Tok 6 ya apa Pak? 6 tenan zaman dulu, ya kan? Gitu. Nah saiki ya anu dikit malah gurune sing dia apa Pak? Ya, zaman kita sekarang ini, ya kan? Malah gurunya. Kenapa anak saya dapat nilai? Gimana kan seperti itu dan seterusnya, ya. Ya karena itulah ulak waliing apa Pak? Ulak waliing samsung malik iki wongnya apa zaman itu, ya kan, kayak gitu ya, ma'asyiral mukminin. Sehingga sebagai penutup saya bawakan perkataan Imam Abu Bakar Al-Balkhi. Ya, Imam Abu Bakar Al-Balkhi beliau mengatakan, Syahrul Rajab syahrul zar'i wa Sya'ban syahrul suqi wa Ramadan syahrul hasad. Faman lam yazra fi Rajabin wa lam yasqi fi Sya'ban fabimadza yahsud fi Ramadan. Beliau mengatakan, Imam Abu Bakar Al-Balkhi mengatakan, bulan Rajab adalah bulan menanam, ya kan? Bulan Sya'ban adalah bulan mengairi. Bulan Ramadan tinggal panen. Ya, maka barang siapa yang tidak menanam di bulan Rajab, tidak mengairi di bulan Sya'ban, mau panen apa dia? Ya, maksudnya apa Pak? Kita itu kalau tidak membiasakan diri, nanti Ramadan apa Pak? Tidak dapat apa? Rogimaan furajulin, rogimaan furajulin, rogimaan furajul. Ya kan? Celaka seseorang, man adrakahu Ramadan walam yukfar lahu. Ketemu Ramadan enggak dapat apa? Enggak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan, dan semoga
bulan Sya'ban ini amal kita diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya dalam keadaan baik, dipenuhi dengan amal soleh, ya kan? Mari kita penuhi amal soleh pada bulan ini ya, agar supaya ketika dilaporkan ya laporannya baik. Kemudian manfaat yang kedua, di bulan suci Ramadan kita sudah biasa dengan amal-amal soleh, kita sudah biasa mengerjakannya sehingga ringan. Kita kerjakan di bulan apa? Suci Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Semua yang benar datangnya dari Allah. Apabila ada luput dan salahnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.